Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 21044110006 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Jaringan Komputer Media Transmisi. Apa itu media transmisi? Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi oleh berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi sebuah data. Faktor penentu data rate atau kecepatan media transmisi. Yang pertama ada bandwidth. Semakin besar bandwidth sebuah sinyal komunikasi, maka akan semakin besar rate data yang diperolehnya. Gangguan transmisi. Kabel twisted pair lebih sering mengalami gangguan apabila dibandingkan dengan kabel koaksial, dan kabel koaksial akan lebih sering mengalami gangguan dibandingkan dengan fiber optik. Kemudian interference. Terjadinya sinyal yang tumpang tindih dalam sebuah band komunikasi dapat menghapuskan sinyal-sinyal informasi. Jumlah receiver. Untuk membangun suatu hubungan antar titik, di mana pada kasus tertentu titik tersebut akan memunculkan atenuasi dan distorsi. Fungsi dari media transmisi. Fungsi dari media transmisi yaitu supaya pengirim dan penerima bisa saling terhubung. Selain itu, dua di antaranya juga dapat melakukan pertukaran data. Media transmisi terdapat di alat elektronik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis dari media transmisi ada dua. Yang pertama, guided dan unguided. Guided adalah media kasat mata yang mentransmisikan sekaligus memandu gelombang dengan menyediakan jalur transmisi sinyal, namun terbatas secara fisik. Sedangkan unguided merupakan media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis media transmisi guided. Yang pertama, twisted pair cable. Yang kedua, kabel koaksial, dan ketiga, serat optik. Twisted pair cable merupakan media guided yang paling hemat. Bentuk kabel yang konduktornya digabungkan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dari luar, seperti radiasi elektromagnetik. Sedangkan kabel koaksial merupakan jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor. Serat optik merupakan suatu saluran transmisi yang terbuat dari kaca maupun plastik yang digunakan untuk dapat mentransmisikan suatu sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jenis-jenis media transmisi unguided. Yang pertama, frekuensi radio. Merupakan media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 Hz hingga 300 GHz. Kedua, microwave. Media yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi yang berada di kisaran 3 Hz hingga 30 GHz. Ketiga, ada infrared. Radiasi gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat. Terakhir ada satelit. Merupakan media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmission terpadu, guided transmission data. Kelebihan dari twisted pair cable. Yang pertama, instalasi kabel jaringan twisted pair cukup mudah. Kedua, salah satu kabel jenis jaringan UTP dijual dengan harga murah. Pemeliharaan kabel jaringan twisted pair terkenal mudah dan biayanya pun murah. Mempunyai ketahanan yang cukup baik terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekitar kabel. Ukuran kabel jaringan twisted pair terbilang kecil sehingga cukup fleksibel. Kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan.
Kekurangan: yang pertama, adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Kedua, kecepatan transmisi kabel jaringan twisted pair relatif terbatas. Jarak jangkau kabel jaringan twisted pair hanya 100 meter. Salah satu jenis kabel twisted pair, yakni UTP, cukup rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan mudah terpengaruh noise atau gangguan. Jenis kabel jaringan twisted pair, yakni STP, dijual dengan harga yang relatif mahal. Kelebihan data koaksial: yang pertama, memberikan perlindungan yang cukup baik dikarenakan terdapat semacam perlindungan logam atau metal. 2. Memiliki jangkauan yang cukup panjang, 300 meter untuk maksimal transmisi datanya. 3. Memiliki tingkat kehandalan tinggi dalam hal proses transmisi. Yang keempat, harganya relatif murah. Tidak terpengaruh oleh noise atau gangguan. Kekurangan data koaksial: yang pertama, kemungkinan terjadinya tabrakan data cukup besar. Kedua, sulit untuk menginstalasinya dikarenakan ketebalan kabel itu sendiri. 3. Biaya pemeliharaan kabelnya cukup mahal. Keempat, perlu adanya repeater apabila diterapkan untuk jaringan jarak tertentu. Kelebihan serat optik: yang pertama, dapat bekerja dengan kecepatan tinggi dalam transmisi informasi data, bahkan bisa mencapai 1000 Mbps. Awet atau tidak mudah rusak dikarenakan lapisan material yang dipakainya. Dapat membawa paket-paket dengan kapasitas besar atau bandwidth. Terhindar dari interferensi elektromagnetik ataupun gangguan dari luar. Dapat mengirim sinyal yang cukup jauh tanpa perlu repeater. Tidak memungkinkan terjadinya konsleting. Kekurangan dari serat optik: harga kabel fiber optik cukup mahal. Jika rusak atau kabel putus, perlu adanya ahli di bidangnya untuk progres pengecekan. Perlu adanya perangkat khusus saat instalasi. Tidak dapat diinstal di jalur yang berbelok dikarenakan pengaruh dari gelombang cahaya yang ditransmisikan via serat kaca tersebut. Kelebihan dan kekurangan media transmisi tidak terpadu, unguided media atau wireless. Yang pertama, frekuensi radio. Kelebihannya dapat mengirimkan isyarat dengan posisi sembarang atau tidak harus lurus. Kekurangan, terabsorpsi oleh hujan serta memerlukan izin pemerintah. Kedua, gelombang microwave. Kelebihan, akuisisi antar menara tidak terlalu dibutuhkan, dapat membawa jumlah data yang lebih besar. Kekurangannya, rentan terhadap adanya gangguan cuaca seperti hujan, mudah untuk terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Ketiga, infrared. Kelebihannya, kebal terhadap interferensi radio serta elektromagnetik. Instalasinya pun mudah. Kekurangan, jarak lingkupnya terbatas, tidak bisa menembus dinding, harus ada suatu lintasan atau dari pengirim serta penerima. Yang keempat, ada satelit. Kelebihan, menyediakan bandwidth yang lebih luas, dapat digunakan dalam berbagai macam aplikasi, jarak jauh, bisa lebih murah. Kekurangan, membutuhkan biaya yang lebih tinggi, beberapa keadaan seperti cuaca dapat mempengaruhi sinyal. Pembuatannya membutuhkan lebih banyak waktu. Karakteristik dari media transmisi: yang pertama, jenis alat elektronik. Kedua, besar kecilnya ukuran data yang dikirimkan dari pihak pengirim kepada penerima. Ketiga, tingkat efektivitas dalam proses pengiriman data. Terakhir, jenis data yang dipakai oleh sebuah peralatan elektronik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.